Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Wa bismillahi ma sya'allahu la yasuqul khaira illallah. Wa bismillahi ma sya'allahu la yasrifu su'a illallah. Wa bismillahi ma sya'allah ma kana minamatum faminallah. Wa bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil adzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Para jamaah salat isya wa tarawih insyaallah witir sekalian nanti jamaah Masjid Rodatul Falah mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, malam ini kita bisa berjamaah di masjid kita ini malam ke-6 atau ke-5 ya? Ke-7, berarti malam 8 ya? Ya dihitungi mawon ya. Kalau bisa katanya anak-anak milenial sekarang itu puasanya diundurkan, hari rayanya dimajukan. Karepe konco-konco, tapi ya nggak bisa begitu gitu. Malam ini saya akan nyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan akidah yang nantinya bahas puasa sedikit, karena sudah mungkin banyak yang membahas puasa mulai awal sampai malam ke-8 ini kan gitu. Seandainya kita semua manusia ini mau merenungkan keberadaan kita di dunia ini, pastilah kita akan sampai pada suatu kesimpulan yang pasti bahwa kehidupan kita di dunia ini bukan atas kehendak kita. Kehidupan kita, keberadaan kita di dunia ini bukan atas keinginan atau cita-cita kita. Tetapi keberadaan kita di dunia ini semata-mata diberadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui gua garbaning ibu kita yang diukir oleh bapak-bapak kita. Karena keberadaan kita di dunia ini bukan atas keinginan, cita-cita, tetapi semata-mata diberadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah barang tentu untuk apa manusia diberadakan di dunia ini, manusia tidak tahu. Manusia tahu karena manusia membaca firman-firman Allah atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah di dalam surat Ad-Dzariyat ayat 56 yang insya Allah jamaah Masjid Rodatul Falah ini hafal semua. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menyembah kepadaku. Dari ayat ini jamaah rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, bahwa tujuan diberadakannya kita di dunia ini ibadah. Ibadah. Sekarang itu mari kita bertanya, mahiyal ibadah. Ibadah itu apa? Apa ibadah itu? Definisi yang paling standar. Ibadah itu ma'udiyat ibtiho'an liwajillahi wa tolaban dithawabi bil akhirah. Segala aktivitas untuk mencari ridha Allah dan memperoleh pahala di akhirat nanti. Itu ibadah. Jadi segala aktivitas. Segala aktivitas itu tidak hanya ibadah mahdhah, tapi ibadah yang baru mahdhah ya banyak. Bukan hanya sholat, puasa, haji, zakat, tapi ibadah yang lain. Itu termasuk ibadah. Kalau ibtihoan liwajhillah,
Sejatinya kita ini tidak ibadah, misal sejatinya. Taruhlah kita terawih, kula panjenengan sedaya terawih, tapi niate gak enak rek gak terawih karo tangga. Nah niki kan gak jelas nih. Istilah arek-arek enom saiki GJB, gak jelas blas. Niate ini niku nek diunggakno maneh makome menjadi GTB, gak tepak blas. Wis gak jelas terus gak tepak. Karena niatnya apa? Menduakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam puasa Ramadan ini kita semua hafal man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Ada ihtisaban. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sapa wong sing poso, posone itu dengan niat iman dan karena Allah, bukan karena yang lain. Baru ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Seseorang itu akan diampuni dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Asal bukan dosa antara manusia dengan manusia yang lain. Ini harus minta maaf dulu. Hablum minallah, hablum minan nasnya. Jadi istilah itu horizontal oriented, dan vertical oriented. Ada orientasi ke atas Allah. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, kalau ibadah kita semua ini itu niatnya li ajlillah, insya Allah ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah itu syaratnya diterima oleh Allah itu dua. Satu, sesuai syarat rukunnya fikih ibadah itu. Misalnya sholat, syarat rukunnya sholat itu apa? Sudah semua. Yang kedua, ikhlas. Ikhlas. Oleh karenanya kalau ibadah kita, misalnya puasa, puasa yang nggak ikhlas, contohnya gimana? Puasanya yang dilihatkan oleh orang-orang, dilihatkan kepada orang. Taruhlah jenengan itu kan biasa melakukan tahajud malam-malam buka HP di grup tahajud. Padahal dekne itu bangun piece of curtok, mari kono turu maneh. Tapi di grup ini koyok penjam telu kok mesti nangis. Pak Ali ini tahajud terus itu istiqomah. Padahal cuma bangun dok. Hati-hati ini. Hati-hati yang sekarang. Oleh karenanya jamaah rahimakumullah, karena niat kita ibadah. Jadi kalau ditanya apa tujuan hidupmu di dunia, tujuan diberadakannya kita di dunia itu ibadah. Tujuan hidupnya sa'idum fid dunya wa sa'idum fil akhirah melalui ibadah. Bahagia dunia akhirat melalui ibadah. Nah ibadah itu apa? Semua aktivitas yang kita lakukan. Misalnya jenengan pagi-pagi tiap pagi berangkat dari rumah ini di tiap harinya kulayong, mungkin kerjanya itu di Bojonegoro, di Lamongan atau di Malang, PP tiap hari. Nah itu diniati ibadah, diniati mencari ridha Allah, ibadah panjenengan. Bahkan kullu khatwatin ajrun, setiap langkah yang jenengan lakukan itu dicatat oleh Allah sebagai ibadah. Makanya Ibnu Abdullah bin Al-Mubarak mengatakan, rubba amalin sohirin tu'addimu annya, banyak amalan-amalan yang kecil dilipat gandakan oleh Allah, diagungkan oleh Allah nilainya. Karena apa? Karena niat pelakunya. Tetapi banyak juga amalan-amalan yang besar, biayanya besar, tenaganya juga besar, waktunya panjang, misalnya haji itu. Tapi niatnya itu biar dipanggil abah gitu. Misalnya namanya Ali, kata sekolah nyontoh awak kula dipanggil Pak Ali, mari haji. Gak semua apa itu istilahnya wong Surabaya gak semaur kok, mboten semaur. Tapi Abah Ali bat, apa langsung diguetno. Haji larang, Jo. Nyelu abah si abah. Misalnya niatnya kayak begitu itu. Ini yang kita harus hati-hati jamaah rahimakumullah. Yang kita harus berupaya hati-hati, apalagi puasa kita. Kalau puasa kadang-kadang orang yang nggak puasa itu kadang-kadang di kantor itu paling lemes diri. Padahal nggak poso.
Sampai mau bengi gak sahur. Gak poso dia. Tapi ngomong mau bengi gak sahur. Astagfirullahaladzim. Umat Muhammad itu ono semodel ngeten iki. Jadi kadang-kadang itu puasa, ibu-ibu ngapunten sering kadang-kadang ini bilang kepada temannya, alhamdulillah Bu, saya sekarang sudah 3 bulan ini saya selalu puasa Senin Kemis. Lho sing takok iku lho sapa? Ini yang hati-hati, Pak. Hati-hati. Apalagi di dalam bulan Ramadan ini. Ada di dalam satu kitab Zubdatul Wa'idin itu disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana yaumul qiyamati yaji'u qaumun lahum ajnihatun kajnihatit tayri fayatiruna biha ala khitonil jannah." Besok pada hari kiamat itu ada segolongan umat, ada jamaah gampangannya. Mudah-mudahan salah satunya atau salah duanya atau salah banyaknya, bukan salah satunya, termasuk jamaah Rodotul Falah. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah ini datang di pagar surga ya, di halaman, misalnya ini surga, di halaman itu banyak orang datang. Fayatiruna bi ala khitanil bar. Mereka itu terbang ke depan surga itu. Lahum ajnihatun, kayak mereka itu punya apa itu? Sayap, kajnihatit tayri, kayak sayapnya burung. Melihat banyak orang di depan surga, di atas pagar-pagar surga itu, orang yang berterbangan. Fayaqulu khazinul jannah, penjaga surga ini heran. Ada apa ini? Siapa ini kok rame-rame itu? Belum waktunya dibuka kok langsung banyak. Akhirnya ditanya. Fayaqulu khazinul jannah, penjaga surga bertanya, jamaah rahimakumullah, man antum, siapa anda semua? Fayaquluna, mereka menjawab, nahnu min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kami ini jamaah dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulu saniyan, penjaga surga bertanya yang kedua, hal ra'aitumul hisab, apakah panjenengan semua tadi sudah dihisab? Fayaquluna, mereka jawab, lah kami tidak pakai hisab, Bu. Bayang, gak pakai hisab. Penjaga surga, lo kok bisa? Ya bisa. Tanya yang ketiga, wahal ra'aitu sirata, apakah anda semua tadi tidak melalui sirat? Fayaquluna, sirat itu titian, Pak. Uap. Tapi siratnya itu di kitab-kitab salaf itu sak rambut gini loh. Rambut. Saking kecilnya sirat. Terus apa itu tajamnya melebihi 1000 kali tajamnya silet yang ada di dunia. Jadi misalnya kita nanti berjalan di atas sirat, biasa sholatnya petel, gendaannya petel, cemplung. Jamaah gak pernah telat, tapi sering nyakiti hatinya tetangganya, cemplung. Di mana bawahnya ini adalah neraka yang waquduhan nasu wal hijarah. Urup-urupan ini kok watu dan manusia yang jadi tempat perapian itu yang dibakar. Nah, ini tidak melalui surat. Itu surat. Apakah anda semua tadi tidak melalui surat? Dijawab, lah, tidak pakai surat. Fayaqulu rabi'an, tanya yang keempat penjaga surga. Bima wajatum hadhi darajaya umat Muhammad, dengan derajat apa sampai kok mempunyai derajat setinggi ini waktu di dunia melakukan perbuatan apa? Melakukan perbuatan apa? Kok mempunyai derajat setinggi ini? Fayaquluna, mereka jawab, umat Muhammad tadi jawab, abadanallaha sirram fi darid dunya wa adkhalanal jannata sirram fil akhirah. Kami dulu malaikat penjaga surga waktu di dunia itu ibadah dengan rahasia. Ibadah dengan rahasia. Dan sekarang kami di akhirat ini dimasukkan Allah ke dalam surganya juga dengan rahasia, tanpa hisab, tanpa sirat. Semoga hikayat ini bisa menjadi itibar kita.
Sudahkah kita melakukan ibadah dengan baik dan dengan rahasia? Maksudnya lillahi ta'ala. Puasa ini kan ibadah yang rahasia. Bikhilafi sa'iri ta'ah. Jadi puasa itu ibadah rahasia. Lain dengan ibadah-ibadah yang lain. Sholat diketahui orang. Puasa tidak ada yang tahu kecuali pelaku sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali disampaikan tadi. Apalagi zaman sekarang, di zaman pencitraan, semuanya tuh, wah, kayak emas ini semuanya ini. Nanti dimasukkan YouTube, ya nggak apa-apa demi kebaikan lain ini lain tujuannya baik. Tapi sering kan kita, gitu. Haji misalnya umroh di Kejuru Ismail diposting, di se-Indonesia kerungu semua teman-temannya ini iming-iming, napa iming-iming itu? Pamer atau yang lain. Karena riya dengan tidak riya itu terpautnya hanya sedikit. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, banyak kita temui hadis-hadis misalnya as-shadaqatu sirri tudfi'u ghadabar rabbi. Sedekah sirri, sedekah dengan rahasia itu menghilangkan bendu Allah. Tetapi sering kita melakukan itu ditunjukkan kepada orang. Makanya sekecil apapun kita melakukan kebaikan, monggo. Tidak terkecuali saya yang menyampaikan ini, berupaya untuk ikhlas pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada manusia yang tidak senang dipuji. Tetapi jangan sampai kita itu gila pujian. Karena dipuji itu sudah begitu. Tanggung jawab kita apalagi puasa. Puasa ini adalah, apalagi di bulan Ramadan ini adalah waktu yang terbaik untuk mendidik jiwa kita, hati kita. Yang biasanya tersinggung misalnya bawa mobil atau sepeda motor. Kadang bawa mobil itu nggih ngapunten, ada sepeda motor kadang biasanya mbak-mbak atau ibu-ibu rating kanan belok kiri itu kan biasa. Rating kiri belok kanan kadang. Wadang itu dirim. Tapi kalau puasa, astagfirullahaladzim. Coba kalau nggak puasa, tersinggung. JANCOK. Wah, istighfar ya. Misalnya yang hal-hal yang demikian itu kan hal yang kecil. Tapi mari kita biasakan di dalam bulan Ramadan, pasca Ramadan, omongan kita itu omongan yang baik. Lisan kita itu lisan yang baik. Falyakul khairan aw liyasmut. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau Anda semua itu termasuk orang yang iman kepada Allah dan hari akhir, ngomong yang baik, nggak bisa ngomong yang baik, diam. Termasuk tangan kita sekarang ini, tidak lisan tapi tangan ini yang sering menyinggung kepada teman-temannya karena dunia medsos yang kayak demikian ini. Inilah jamaah rahimakumullah, mari kita berupaya. Mumpung puasa ini baru 7 hari, masih banyak waktunya. Kita untuk introspeksi diri kita, waktu yang terbaik untuk berbuat yang terbaik pula, berbuat yang ikhlas, dan kita istiqomah berbuat ini. Jangan hanya di dalam bulan Ramadan, setelah Ramadan juga kita bisa ibadah dengan maksimal. Dan mudah-mudahan dalam memakai sisa-sisa kehidupan ini kita diberi oleh Allah kemudahan dalam segala hal, diberi rezeki yang barokah, keluarga yang barokah, ilmu yang barokah, diberi kesembuhan dari segala penyakit, diberi kemudahan dari segala kesulitan. Dan kalaulah kita dipundut oleh Allah, mudah-mudahan diberi pungkasan yang husnul khatimah. Bisiri asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Aku lupa liada wa astaghfirullah wa lakum wa bal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.